Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Lalu bencana dibagi menjadi dua. Ada bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah serangkaian kegiatan atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan masih banyak lagi contoh-contoh bencana alam. Lalu ada bencana non-alam. Nah, kalau bencana non-alam itu disebabkan oleh non-alam, seperti gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, pandemi, sampai wabah penyakit. Teman-teman, di dalam surat At-Tagabun ayat 11, Allah menjelaskan mengenai musibah. Saya akan coba untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba bim musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di dalam tafsiran Al-Ghazalain mengenai surat At-Tagabun ayat 11, dan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izinnya dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dengan ucapannya dan meyakini bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam kolbinya, kesabaran dalam menghadapi suatu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Urgensi mitigasi sangatlah penting karena selain ilmu pengetahuan, masyarakat juga dapat membantu baik secara materi maupun non materi untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Lalu bagaimana sih sikap seorang muslim dalam menghadapi bencana? Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, yang artinya, tiada satu bencana yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi artinya kayak seorang muslim tuh harus mampu menyikapi baik itu musibah, baik itu karunia atau bencana alam sekalipun yang menimpa dirinya, dan harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah terjadi, dan jangan sampai sebaliknya, bahkan nauzubillahi min dzalik, sampai mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mempelajari manajemen penanggulangan bencana itu sangat penting untuk masyarakat, karena sebagaimana kita tahu bahwa tujuan dari manajemen penanggulangan bencana adalah untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana. Nah, di manajemen bencana juga itu ada tiga, teman-teman, tiga fase, dari fase pra bencana, dari fase bencana sampai fase ke pasca bencana. Jadi di sana jelas bahwa dari sebelum bencana itu sudah dipersiapkan kesiapsiagaannya, lalu ketika terjadi bencana bagaimana tanggap daruratnya, pertolongannya, dan bahkan sampai ke pasca bencana juga, dari rekonstruksi, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Jadi manajemen penanggulangan bencana itu sangat penting diketahui oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.